Dan memang kami merasakan betul karena alhamdulillah tim 8 ini sangat solid, sangat kompak. Tidak ada peristiwa di satu sudut yang tidak diketahui lah. Ya kalau muncul dinamika antar partai itu biasa. Itu namanya juga masing-masing partai kan punya agenda dan punya aspirasi subjektif itu kita pahami. Tapi di dalam mengelola koalisi ini sangat apa namanya sangat trust satu sama lain sangat tinggi. Kemudian karena itu peristiwa yang dialami oleh masing-masing partai selalu diceritakan di dalam forum, termasuk yang saya katakan di media kemarin bahwa memang nyata tiap-tiap partai itu dimulai dari iming-iming, tekanan, sampai akhirnya kan yang nyata-nyata kan sekarang dibaca publik. Kalau tidak bisa ditekan politik ya ditekan hukum gitu ya. Tentu saja hukum harus kita hormati, itu catatan besar kita. Tapi apabila hukum itu digunakan sebagai instrumen politik, itu kan sesuatu yang sangat disayangkan. Begitupun saya katakan ada seorang pejabat tinggi negara yang terus berkeliling ke berbagai pihak untuk mengatakan Anies akan kena perkara hukum karena itu dia mengajak partai tertentu untuk bersama-sama, bahkan secara terang-terangan mengatakan misi saya itu adalah memang menggagalkan pencalonan Anies, yang itu membuat pimpinan partai itu marah gitu, dan itu membuat membuat akhirnya si pimpinan partai ini tidak mau berkomunikasi. Janganlah, itu niat kurang baik karena eh, berkompetisi silakan saja dengan cara-cara yang etis, yang terpuji begitu, tapi tidak dengan cara begitu. Jadi ekspresi itu muncul secara eksplisit gitu, dan karena itu saya katakan ini satu suasana yang sangat memprihatinkan dari segi demokrasi kita ya, karena kalau kita ingat 25 tahun lalu itu kan yang mau kita gugurkan adalah otoritarianisme, sentralisme yang berlebihan yang menimbulkan negara dalam keadaan kacau balau seperti dulu. Sekarang praktek itu kelihatannya muncul dalam format yang berbeda, bahkan bahkan menurut saya lebih primitif, Ya, lebih ya, ya, vulgar, oke. apa seperti bukan orang berpendidikan cara Mhm. cara bekerjanya gitu. Tadi pagi saya ditelepon oleh seorang teman yang juga didekati oleh orang yang saya sebut itu, bahwa kok jadi begitu. Kita sama-sama kenal, sama-sama bersahabat ya dalam perjuangan dulu, tapi menurut saya apa itu uncivilized approach gitu ya. Pendekatan-pendekatan yang kurang menampilkan keadaban gitu. Jadi saya sangat menyesalkan itu. Tapi barangkali bagian ini ya perlu kita catat sebagai Yes. satu satu memori dalam berdemokrasi, tapi eh, kita tidak ingin terus-menerus mengibarkan atau menyampaikan pesan-pesan seperti ini karena itu tidak enak didengar oleh publik juga. Kita mengatakan dimaafkan tapi tidak dilupakan itu bukan menyimpan dendam, tapi sebagai pelajaran supaya hal Yes. seperti ini tidak terulang di masa depan. Kalau kita punya 3 atau 4 calon presiden yang empat-empatnya itu mengibarkan pikiran-pikiran baik tentang masa depan bangsa gitu. Basisnya apa? Mudah saja, kembali ke konstitusi. Apa konstitusi kita mengatakan, kemudian apa yang sudah dilaksanakan, apa yang belum. Seluruh proses politik ke depan tuh harus diarahkan pada bagaimana janji atau rencana dalam konstitusi itu ditunaikan gitu. Dan kalau kita lihat pikirannya Anies Baswedan sejak dulu saya kenal tahun 2005, itu artinya sudah hampir eh, berapa tahun lalu tuh? Sudah hampir 20 tahun lalu ya. Ya konsisten selalu kembali pada cita-cita para pendiri bangsa, pada konstitusi, pada janji kemerdekaan. Jadi kalau ditanya yang dibayangkan Anies Indonesia seperti apa ya? Indonesia seperti yang ditulis dalam konstitusi itulah. Indonesia yang arahnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian memajukan kesejahteraan umum, ikut menjadi warga dunia ya, dengan menjalankan ketertiban dan melindungi segenap tumpah darah. Nah, kemudian Indonesia yang fakir miskin dan orang terlantarnya itu diurus oleh negara. Indonesia yang seluruh bumi dan isi kekayaan alamnya itu diabdikan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat. Jadi norma-norma itu yang dicoba dibangunkan, kemudian apa landasannya? Landasannya saya kira orang lama-lama atau tidak bisa mengingkari bahwa apa yang dikerjakan di DKI selama 5 tahun adalah upaya menuju ke sana. Jadi dia punya satu fondasi atau punya titik pijak yang kokoh untuk memproyeknya menjadi agenda besar bagi Republik ini. Itu yang dicoba ditawarkan. Jadi ada rekam jejak yang dia bilang itu, tapi Mhm. ada juga ada pikiran atau agak gagasan, ada narasi, kemudian ada rencana. Nah, rencana ini
sedang dalam proses penyusunan. Kita mengatakannya begini, kan kita tidak hanya sekedar ingin winning the election, tapi juga ingin governing dengan efektif. Tidak sekedar ingin menang, tapi juga ingin menyelenggarakan pemerintahan yang efektif. Karena itu dua sisi harus kita kerjakan. Satu yang sifatnya pesan-pesan kampanye tadi dikatakan Mas Ersu. Yang kedua adalah planning kita ke depan. Tidak dikatakan GG Mongso, tapi ini adalah satu bentuk dari kesiapan kita bertanggung jawab mengurus Republik. Itu yang semangat kita di situ. Setiap wilayah atau cakupan teritorial kan punya tantangan yang berbeda. Jakarta tentu wilayah perkotaan yang padat, yang mungkin secara informasi itu lebih merata, tapi Indonesia adalah negara yang sangat besar yang keragamannya dari segi pendidikan, dari segi pemahaman, dari segi kebudayaan itu luar biasa. Jadi karena itu harus ada modifikasi-modifikasi, dan karena itu pada setiap pekan nih tim substansi terus mendengar para ahli dari berbagai bidang ekonomi, ahli hukum, ahli sosial politik, ahli kelautan, ahli kependudukan untuk menyerap bagaimana menata keadaan ke depan. Itu yang semangat yang sedang kita jaga. Saya coba sederhanakan ya. Kita masuk ke domestik dulu. Banyak orang mengatakan, para bisnismen, para pelaku usaha besar, para ekonom, para analis kebijakan publik, problem Indonesia adalah problem 40% paling bawah masyarakat. Karena yang 60% itu sudah mandiri lah. Seperti kita ini bagian dari 60% itu. Mas Heru barangkali bagian dari 10% itu. Di bawah ya maksudnya ya. Di atas lah. Alhamdulillah, amin ya robbal alamin. Jadi sebetulnya kalau kita bisa mengabdikan seluruh resources, seluruh pikiran terbaik, ide-ide, gagasan, program, bagaimana mengentaskan yang 40% paling bawah itu, maka Indonesia akan lompat luar biasa dan akan menjadi negara kuat seperti yang kita cita-citakan bersama. Itu karena itu fokus pada agenda-agenda ke depan adalah bagaimana mengentaskan 40. Itu artinya pemberantasan kemiskinan, pengangguran, kemudian infrastruktur desa, infrastruktur dasar, bagaimana usaha kecil dibangunkan, itu akan jadi fokus. Nah, yang di atas bagaimana? Yang di atas sebetulnya kan orang-orang yang sudah mandiri, yang memerlukan konsistensi kebijakan saja gitu. Begitu kebijakan yang konsisten, predictable, bebas dari konflik of interest, bebas dari percaloan antara menjadi pejabat sama pengusaha begitu ya. Itu usaha menengah ke atas tuh akan lari kencang juga. Dan saya kira semua mengemen itu. Jadi secara domestik usaha kita adalah bagaimana membuat 40% itu terangkat dengan cepat, karena itulah janji kemerdekaan kita kan. Jadi pada waktu 100 tahun kira-kira ya yang miskin itu karena pilihan, bukan karena perlakuan negara begitu ya. Nah, untuk mencapai itu semua, itu yang sering dikatakan oleh Pak Anies, perlu kesetaraan, perlu keadilan, perlu penegakan hukum, perlu tata kelola, perlu pemimpin politik, birokrat, teknokrat yang betul-betul fokus pada rakyat, bukan mengedepankan praktek konflik of interest seperti yang sekarang muncul di mana-mana. Jadi ini ujungnya adalah bagaimana governance, tata kelola itu dibangun dengan sebaik-baiknya. Itu secara domestik. Secara geopolitik, kita bicara dengan teman-teman US, bicara dengan teman-teman China, bicara dengan tetangga kita Singapura, bicara dengan masyarakat Eropa segala macam. Sebetulnya yang diharapkan bagi Indonesia adalah peran di tengah gitu ya. Sebagaimana sesuai dengan semangat politik kita kan non-blok ya, bebas aktif, kemudian kita dalam gerakan non-blok. Jadi Amerika tidak berharap bahwa Indonesia terlalu ke Amerika. Begitupun Cina tidak berharap bahwa Indonesia itu pro Cina, tapi menjadi pihak yang di tengah, yang menjadi jembatan dari semua peta-peta politik tadi gitu. Kita mendengar pikiran-pikiran seperti itu. Dan sangat berharap Indonesia bisa memerankan kembali sebagai ketua kelas di kawasan ASEAN gitu. Yang harus kita akui dalam tahun-tahun belakangan ini peran geopolitik itu agak absen, kecuali event-event yang memang menjadi giliran ya, kayak G20 itu kita hargai sukses, tapi itu kan sebenarnya pergiliran, bukan karena substansi kita yang memberikan satu leadership gitu. Ya. Jadi peran kita sebagai leader di kawasan itu sangat ditunggu baik oleh yang di atas kawasan Asia ke atas maupun di bawah gitu, di Australia maupun di teman-teman di Eropa. Itu berharap Indonesia menjadi satu tonggak di mana seluruh peta geopolitik itu bisa dijembatani. Dan kembali kalau saya subjektif mengatakan sosok seperti Anies Baswedan itu akan sangat tepat memerankan itu. Karena secara komunikasi dia sangat baik, secara
expose internasional dia sangat baik. Karena itu bisa bicara dengan bahasa mereka. Dan tadi kalau di dalam negeri kita bisa fokus pada 40% mengentaskan yang paling bawah 40% itu naik ke atas, kemudian dengan segala macam sektoral policy lah, kesehatan, pendidikan, usaha kecil, ekonomi makro dan sebagainya. Dan kita yakin bahwa banyak sekali teknologi hebat kita yang tidak mendapat kesempatan untuk mengimplementasikan ilmu terbaiknya. Mengapa? Karena dalam 2 periode pemerintahan sekarang, saya pernah ada di dalamnya, itu aspek politik terlalu mengemuka. Jadi politik menjadi driver utama gitu ya. Kemudian akhirnya kan ujung membuat event yang seolah-olah secara politik itu baik secara apa namanya skor, tapi substansinya agak ketinggalan. Ini yang ingin kita kembalikan. Jadi semangatnya adalah bagaimana sains, bagaimana ilmu pengetahuan dikembalikan dalam policy making proses, dan karena itu meritokrasi ditegakkan dengan mengajak orang-orang terbaik yang kita punya, yang sudah kita didik bertahun-tahun lamanya, ke dalam mainstream pengelolaan negara. Itu semangat kita begitu. Biasanya vision statement itu di awal-awal mengagetkan. Pernyataan yang punya visi itu kaget, kemudian ada yang baper, ada sentimen segala macam. Tapi ketika kita mendengar bahkan teman-teman yang sering dibicarakan, misalnya teman minoritas juga tidak ada yang nyaman dengan keadaan ini. Maksudnya ini suasana yang rentan, dan ketika ada yang membicarakan bahwa kita perlu menata itu, sebetulnya dalam hati beliau-beliau itu berterima kasih bahwa ini diadres secara terbuka, tapi dengan niat mencari solusi gitu ya. Nah, kalau ditanya caranya bagaimana, sering disebutkan oleh Pak Anies tuh, kita tidak ingin mengerem atau mengecilkan yang besar, tetapi kita ingin mendorong yang kecil itu ikut juga membesar gitu. Dan mudah sekali itu policy negara, kemudian negara berpihak pada pemberdayaan yang lemah itu gitu. Apakah yang besar tidak perlu perlindungan? Perlu, tapi caranya bukan ditopang. Caranya adalah tadi diberi jalur policy yang konsisten, yang tidak berubah-ubah, dan yang bersih dari konflik of interest. Yang membuat orang-orang besar itu risau apa? Coba, kan berniaga dalam skala yang cukup besar, berjanji atau dijanjikan membawa investasi, tapi begitu implementasi, para pejabatnya ikut juga slicing the cake gitu ya. Jadi ikut motong kue gitu. Sementara tugas pemerintah kan membuat kue bagi rakyat, kemudian biarkan rakyat itu menikmati. Dan saya sering mengatakan begini, para pejabat publik kita itu memilih peran gitu ya. Kalau dia mau dihormati seperti pejabat publik, ya sudah, sementara urusan-urusan dagangnya itu ditinggal di rumah gitu, atau jangan dibawa ke dalam. Ini kan mintanya dihormati seperti pejabat publik pada umumnya, tapi juga kaya rayanya seperti pengusaha-pengusaha besar itu gitu. Sementara pengusaha besar yang betulan itu kan kerja keras, Pak. Kerja keras dengan posisi yang tidak mudah gitu ya, berkompetisi, nyari uang segala macam. Itu tidak nyaman melihat perilaku pejabat publik yang juga campur-campur perdagangannya. Nah, sebaliknya juga begitu, orang-orang yang sudah mengabdikan dirinya pada public service, tinggalkanlah kepentingan pribadinya untuk sementara, minimal selama dia melayani publik. Nah, ini yang ingin juga kita luruskan. Jadi saya ingat dulu awalnya Pak Jokowi, pemerintahan Pak Jokowi itu hari pertama sidang kabinet itu sampai arahannya yang yang pengurus partai politik hari ini mengundurkan diri. Diulang beberapa kali. Itu satu harapan yang sangat besar, karena itu kan ingin memisahkan antara tugas melayani negara sama tugas melayani kelompok kan seperti itu. Jadi ini sayangnya hal-hal seperti ini tidak muncul, bahkan makin di sini makin kabur. Jangankan ngurus partai, ngurus dagangan di dalam pemerintah juga dibiarkan. Begitu. Pertama, menyadari sebelumnya bahwa ini tidak mudah, apalagi suasananya kan lumayan hostile, lumayan tidak bersahabat. Jadi tidak mudah sama sekali. Tapi kita secara guyon-guyon di dalam tim itu, ya kalau mudah namanya bukan perjuangan, itu namanya nonton dangdut aja gitu ya. Ini memang bagian dari perjuangan. Nah, kemudian kan sering bertanya, loh, partai politik kan boleh menempatkan orang, boleh, tapi kan begini sebetulnya. Kita juga bisa bicara sama partai politik kan. Berikanlah orang yang memang kompeten di bidangnya gitu ya. Kemudian jangan subjektif mengatakan Hersuf harus menjadi menteri penerangan atau menteri informasi, jangan. Tapi berilah 3 orang pada setiap pos sehingga kita punya waktu untuk
melihat rekam jejaknya, kepantasannya segala macam. Kemudian yang kedua juga selama bertugas harus ada cara-cara untuk menilai kinerja secara objektif dan itu menjadi kesepakatan dengan partai harus begitulah. Kemudian perihal tadi bahwa partai juga punya kebutuhan menghimpun sumber daya gitu. Kita punya pikiran apabila nanti memerintah itu kita akan dorong supaya kebutuhan partai politik itu sebagian besar dibiayai oleh publik. Logikanya begini, ASN itu penting nggak? Penting kan? Karena itu rekrutmennya, trainingnya, gajinya disiapkan oleh negara gitu. Tentara polisi penting nggak? Penting juga tuh. Karena itu pelatihannya, rekrutmennya segala macam sampai deploymentnya dia tanggung oleh negara. Nah politisi apakah tidak lebih penting daripada mereka berdua? Penting juga. Bahkan itu hulu dari seluruh kehidupan bernegara. Karena itu wajar kalau proses seleksinya, rekrutmennya, pelatihannya, sampai pada deploymentnya, bahkan pengembangan dirinya itu di biaya negara. Ini kalau sebagian besar kebutuhan partai politik diongkos oleh publik, pertama bisa diaudit, yang kedua bisa diberi arah penggunaan dari budget itu, dan akan mengurangi korupsi gila-gilaan gitu. Karena tidak ada alasan lagi untuk mencuri gitu. Yang mencuri artinya yang betul serakah. Nah, saya kira pikiran-pikiran gini kalau muncul dari seorang pemimpin yang punya wibawa ya, punya knowledge, punya pengetahuan cukup baik, itu akan dengan cepat diterima oleh para pimpinan partai. Mengapa begitu? Sekarang ini coba bayangkan Mas Hersman. Pimpinan partai yang sekarang itu kan dibawa ke sana kemari tanpa arah. Itu aja mau gitu. Ya, ya, Itu ya. aja mau. Padahal makin hari makin meletakkan mereka itu pada posisi yang makin lemah gitu karena tidak menunjukkan apa namanya positioning yang jelas. Apalagi kalau diajak pada kebaikan dan saya kira kembali pada semangatnya kita ini sudah 77 tahun merdeka, sudah puluhan tahun ngirim manusia-manusia ke segala macam mancanegara untuk sekolah memperoleh ilmu terbaik. Masa nggak diberi tempat untuk betul-betul menyumbangkan ilmunya kepada pembangunan kita dan lembaga-lembaga seperti LPDP itu kan memproduksi ribuan ahli. Lembaga-lembaga beasiswa seperti Bidik Misi, kemudian juga yang dari lembaga-lembaga donor itu kan banyak sekali menghasilkan orang terdidik. Dan saya kira ini waktunya melakukan satu konsolidasi dari kekuatan knowledge kita untuk dikembalikan pada pembangunan negara kita gitu. Kalau menurut saya kalau boleh sedikit analisis, kenapa itu terjadi? Karena dibiarkan, bahkan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu gitu. Yes, yes. Untuk saya sih sederhana sekali. Para petinggi-petinggi yang korupnya gila-gilaan itu menggunakan isu ini sebagai alat untuk menyerang idealisme gitu. Jadi orang-orang yang punya pikiran-pikiran jernih itu langsung distempel ya kadrun, ya radikal, ya musuh negara segala macam. Ini yang harus secara dingin kita hadapi gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara mengajak kembali. Dan menurut saya sekarang ini kondisinya relatif mulai bangun lah. Civil society yang dilumpuhkan begitu rupa itu mulai bangun. Nah, kembali pada tadi, pertama dibiarkan, yang kedua saya tidak melihat kapasitas mempersatukan dari the current leadership gitu, dari pemimpin sekarang. Jadi sikap dan cara komunikasi seperti Anies Baswedan adalah sikap dan cara komunikasi yang menyatukan. Dan itu sudah dibuktikan. Ya. Selalu ada kritik, misalnya ketika membantu gereja menyelesaikan izin dikira mau apa namanya politik apa namanya itu Cari muka. cari muka gitu. Itu sesuatu yang menurut saya tidak benar begitu karena Anies melakukan ini menjadi bagian dari pelaksanaan tugas konstitusi dan itu akan dikerjakan untuk dalam skala yang lebih luas kalau dia diberi kesempatan memimpin. Jadi kita jalankan saja dan menurut saya perbuatan itu akhirnya akan menjadi sesuatu yang tidak bisa dibantah. Nah, sebagian dari orang-orang yang tidak suka itu kan terus-menerus menyebarkan hate speech gitu ya. Yang itu sayangnya diketahui di mana asal-usulnya, di mana tempatnya, tapi tidak ada tindakan hukum. Nah, ini menghadapinya dengan tindakan. Nah, benar sekali titiknya adalah ya kita harus memenangkan kompetisi ini dengan sehat, yang sekali lagi tidak mudah. Tapi rasanya ini worth fighting. Ini sangat layak untuk diperjuangkan. Dulu ada pesan dari Cak Nur itu, kalau kita menghadapi suasana yang sulit itu, ya kita kerjakan saja gitu. Karena kalau tidak dikerjakan sudah pasti tidak akan berhasil. Kalau dikerjakan itu lama-lama akan ada traction, akan ada daya tarik sehingga
makin banyak penopang jamaah atau pendukung yang ikut serta. Dan itu harapan kita. Dan karena kalau kita bicara niat, jangan diragukan karena Oke. di mana dia tumbuh, di mana dia berkembang, bersekolah di mana itu kan seluruhnya perjalanan pluralism ya, Yes. perjalanan yang membuat dia itu punya exposure. Kalau ngomong kemampuan sudah terbukti di Jakarta. Apakah di Jakarta selama 5 tahun ada keributan-keributan yang berwarna sara gitu ya? Yang ngomong sara itu kan orang-orang yang sebetulnya terus-menerus mendengungkan itu, tapi sebenarnya nggak ada basis gitu. Makin hari makin lama-lama. Tapi sebaliknya dengan sangat elegan beliau merangkul semua warna gitu ya. Dan kalau kita bicara dengan teman-teman dari lintas warna yang tulus, yang artinya tidak bersikap politik ansik, itu appreciate. Satu ketika saya bertemu dengan pengusaha besar, beliau mengatakan, lah nyatanya bisnis saya tidak diganggu, nyatanya seluruh urusan saya lancar-lancar saja gitu ya. Terus alasannya apa membenci Anies? Bahwa mungkin di antara kita tidak suka secara pribadi ya boleh-boleh aja, tapi tidak ada alasan untuk membuat seorang Anies menjadi musuh bersama. Jadi Ya. ungkapan itu makin hari makin makin didengar di mana-mana, dan kembali memang perlu waktu sih, dan kita saya kira harus cukup sabar menghadapi suasana ini. Saya pernah berobat, apa namanya, check up lah. Kebetulan Ya. saya punya teman sahabat dokter di Singapura, jadi ngobrol lah dengan, Hmm. dan dia tahu kelakuan saya lah, bagaimana selalu ikut serta dalam urusan-urusan urusan politik, urusan kenal. Jadi satu ketika dia nanya lagi, jadi mau ngapain lagi nih Pak gitu. Ya saya lagi bantu teman lah gitu. Terus dia mengatakan, Pak Dirman, kalau Indonesia bisa tampil kembali sebagai ketua kelas di ASEAN, kemudian bisa menjembatani antara kekuatan Cina, US, antara Barat dan Timur, itu ditunggu oleh kawasan. Tentu saya dokter, seorang intelektual, dia yang membaca juga lingkungan. Jadi ungkapan semacam ini muncul. Saya punya sahabat orang Amerika juga yang terus-menerus mengikuti keadaan Indonesia. Itu juga sama. Sebenarnya Anies tidak perlu terlihat pro Amerika memusuhi Cina atau sebaliknya. Cukup mengatakan bahwa Indonesia tetap bersahabat dengan Cina, bersahabat dengan Amerika, dan untuk itu memerlukan satu credibility baik dari segi pengetahuan maupun jaringan kan. Nah, sayangnya dalam sebutlah 2 periode ini setelah Pak Jokowi ini memang peran itu tidak diambil gitu, dan karena itu misalnya sebagai contoh yang selalu diingat publik, 5 tahun berturut-turut, Ya. 4 tahun itu selama periode 5 tahun, pertama yang 5 tahun tidak hadir dalam 5 tahun sidang tidak hadir karena hadir terakhir memang tapi lewat 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 Zoom, ya, lewat apa Zoom. rekaman, bukan Zoom, rekaman itu Dan yang sebetulnya forum itu tidak penting pada waktu pidatonya, tapi yes, pada waktu one on one, pada waktu ya, komunikasi mingle dengan sesama betul, leadership, ya. itu dapat banyak sekali, dan itu memerlukan tidak saja interest tapi juga kapasitas gitu. Nah, kalau pemimpinnya tidak punya minat di situ dan tidak punya kapasitas untuk mingle seperti itu, ya memang di dalam pergaulan internasional kita dianggap ya sudah hadir sebagai formalitas, tapi sebetulnya tidak 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 expected atau diharapkan memberikan kontribusi yang substansial. Dan ini menurut saya kembali pada kapasitas dan potensi dari sosok seperti Pak Anies itu, menurut saya bisa menjalankan itu. Bahkan saya membayangkan satu format di mana pemimpin Indonesia ini akan menjadi wajah dunia juga, wajah global juga, dengan catatan domestik isunya itu dihandle dengan baik lah seperti itu. Lalu ada satu pembahasan pada tahun 2050 Indonesia akan jadi kekuatan nomor 5 ekonomi di dunia gitu. Itu bisa prediksi, bisa analisis, bisa juga harapan. Tapi saya percaya pada pandangan itu. Kenapa? Nomor satu, penduduk kita itu besar sekali. Pada waktu itu katanya 350 jutaan. Itu artinya market, itu artinya sumber kreativitas, itu artinya tenaga untuk membangun, itu artinya knowledge base yang luar biasa gitu. Yang kedua, sumber daya alam kita appreciate pada kebijakan hilirisasi meskipun belum sempurna, tapi itu niat itu sudah terjadi. Selama ini kita ekonominya berbasis pada isi ekonomi, ekstraktif ekonomi, ngambil sumber daya alam dijual murah, kemudian nilai tambahnya bagi orang. Bayangkan kalau tadi ekonomi, policy publik negara dijalankan oleh para ahlinya, maka kegiatan menciptakan nilai tambah akan berlangsung dengan sangat masif. Dan itu artinya kue bagi Indonesia itu untuk tumbuh luar biasa. Kemudian
Yang ketiga juga, ini yang sering disebut efisiensi masih rendah, logistik masih mahal, korupsi di mana-mana, gitu ya. Korupsi di mana-mana saja, tumbuh kita masih seperti ini gitu. Coba Ya. bayangkan kalau logistiknya efisien, Hmm. kalau pemerintahnya bersih, kalau Hmm. APBN-nya dari hulu sampai hilir, dari mulai mencari sumber-sumber uang sampai pada spendingnya itu ditata dengan baik, itu kita betul-betul memang nggak, istilahnya unstoppable, nggak bisa dihentikan sebagai negara besar. Yang itu hanya mungkin, saya tekankan, hanya mungkin kalau dipimpin oleh orang yang punya knowledge, punya credibility, punya kemampuan, punya visi. Dan dengan itu semua, maka bisa menghimpun tenaga-tenaga pikiran terbaik bagi bangsa ini. Kalau kompetensi pemimpinnya rendah, kalau pemimpinnya itu lebih senang main di permukaan, main medsos, kalau pemimpinnya itu tidak masuk ke dalam area-area substantif, memang kritik pada Anies yang selalu selalu serius seperti guru, seperti ya pemimpin memang harus begitu, Pak. Nah, Hmm. yang menerjemahkan adalah nanti lingkungannya bagaimana gitu menjelaskan pada. Tapi saya yakin sekali bahwa potensi kita tadi, jumlah penduduk, sumber daya alam, letak geografis segala macam yang sering kita pelajari sejak SD lah, itu hanya bisa dikapitalisir apabila ada dirijen yang canggih gitu. Yes. Dirijen itu bukan satu-satunya pemain tentu saja, tapi karena dia harus menghimpun pemain orkestra yang lain, menyusun partitur yang baik, konsep yang baik, kemudian memainkannya menjadi orkestrasi yang indah. Dan itu saya punya harapan besar pada figur seperti Anies Baswedan ini.